Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah kita kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di majelis ilmu. Sudah sebulan namanya kita vakum di bulan Ramadan. Insyaallah setelah Ramadan ini di setiap Rabu akan kita lanjutkan tafsir. Kalau sempat mungkin di juz-juz berikutnya ya. Karena kalau bahasan muamalah itu sudah habis ya. Saya sudah bingung lagi isi bagian apa ini muamalah. Jadi kalau ada berkenaan muamalah yang sekiranya bingung atau ada muskilah, maka silahkan langsung japri di WhatsApp saya. Tapi kalau kajian kita adalah kajian mengenai tafsir setiap Rabu. Dan kita akan bahas mengenai dengan tiga surat ya. Tiga surat terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tiga surat ini saking pentingnya kita disyariatkan membacanya di berbagai tempat. Contohnya, kita membaca di setiap selesai sholat, kemudian sebelum tidur, kemudian setelah bangun tidur, setelah tawaf, ya, kemudian ketika zikir pagi, kemudian zikir petang. Hampir di setiap tempat itu Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kita untuk membaca tiga surat ini. Saking di kemudian keutamaannya. Yang akan kita pertama bahas adalah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'dilu sulus Al-Quran. Dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini di antara surat yang mana nama suratnya tidak tersebutkan secara eksplisit dalam surat tersebut. Jadi kalau kita lihat ada Al-Ikhlas dalam namanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dua surat yang tidak disebutkan nama suratnya di dalam surat tersebut, yaitu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Semua surat kecuali dua surat itu disebutkan nama suratnya di dalam surat tersebut. Yang menamakan surat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dua surat ini tidak disebutkan nama Al-Ikhlas sendiri. Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Al-Fatihah juga ada. Ada nggak Al-Fatihah? Nggak ada. Al-Fatihah itu nggak ada nama Al-Fatihah dalam suratnya. Nah ini karena memiliki keutamaan. Kata para ulama, mengapa tidak disebutkan? Karena ini saking murninya, saking ikhlasnya. Begitulah tanda-tanda orang ikhlas. Kata para ulama, tanda pada orang ikhlas itu bahkan ketika dia berbuat sesuatu amalan, dia sendiri tidak tahu kalau itu ikhlas atau bukan. Dia nggak tahu. Sehingga kata Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah taala, siapa yang mengaku bahwa dia sudah ikhlas, maka ikhlasnya itu butuh keikhlasan lagi. Jadi kalau kita ngaku saya sudah ikhlas kok, itu tandanya ikhlas. Kita butuh keikhlasan lagi, Pak. Sehingga nggak bisa kita setiap waktu, karena yang tahu kita ikhlas atau enggak cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang bilang dia ikhlas, dia merasa dia ikhlas. Sebenarnya dia belum tentu ikhlas, karena dia sendiri harusnya nggak tahu dia ikhlas atau enggak. Itu ikhlas. Saking berat ikhlas, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ikhlas itu harus dilakukan sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Jadi terus di-maintain soal. Sebelum kita beramal, sebelum kita sholat, pastikan kita ikhlas. Ketika beramal, kita ikhlas terus. Selesai beramal, kita ikhlas juga. Berat gak? Berat. Makanya mengapa para ulama menaruh bab ikhlas di akhir-akhir kitab mereka. Kalau kita baca kitab Tazkiyatun Nufus, mereka itu taruh mereka itu taruh pembahasan berkenaan ikhlas itu di ujung kitab mereka. Mengapa? Karena mereka yang menulisnya saja mereka tidak yakin, mereka tidak percaya diri bahwa mereka telah menulis kitab tersebut dengan ikhlas. Ulama, Pak, sekelas ulama tidak pede, apalagi kita gitu. Ya. Mengapa surat Ikhlas ini setara dengan seperti Al-Quran? Karena Al-Quran itu
tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di setiap halamannya itu Allah menjelaskan, menceritakan tentang dirinya. Innallaha huwas samiul alim, innallaha huwas samiul basir. Allah menceritakan Allah Maha Mulk, innahu huwal alimul khabir, innahu huwal alimul khabir. Allah menceritakan bahwa Allah Maha Pengasih lagi namanya. Di setiap coba kita lihat, pasti Allah menceritakan tentang sifatnya. Begitulah sepertiga Al-Quran isinya tentang sifat-sifat Allah. Sepertiga kedua isinya tentang hukum-hukum syariah, tentang hukum-hukum syariah. Sepertiga ketiga isinya tentang kisah-kisah, hikayat. Jadi kalau kita lihat hampir setiap bacaan Quran itu ada kisah. Setiap surat ada kisah hampir. Ya. Dan paling banyak kisah berkenaan dengan siapa? Bani Israel. Mengapa paling banyak Bani Israel? Karena Bani Israel adalah kaum yang paling menjengkelkan di muka bumi. Makanya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dan dia paling banyak diturunkan Nabi kepadanya. Jadi umat yang paling banyak diutus Nabi adalah Bani Israel. Sedangkan untuk kaum bangsa Arab saja cuma 4 doang Pak. Nabi Hud, Nabi Ayub, ya, Hud, Nabi Muhammad, satu lagi Nabi siapa? Ada 4 tuh, ya. Itu sisanya untuk Bani Israel. Luar biasa. Nah, mengapa kita baca ini berarti sekedar dapat paham? Kita baca 1 kali berarti dapat 1/3 khatam Quran, 2/3 khatam Quran, 3 kali khatam Quran, pahalanya, kandungannya, karena dia mencakup seluruh sifat-sifat Allah dalamnya. Jadi kata para ulama, kalau ada makhluk yang ingin menjadi Tuhan, maka dia harus memenuhi persyaratan di dalam surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas adalah syarat-syarat menjadi Tuhan. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa dalam penciptaannya, Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya, Allah Maha Esa dalam asma wa sifatnya. Sehingga kalau dia berbilang, dia tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Kalau kita lihat agama selain Islam, di antara mereka semua pada punya Tuhan lebih daripada satu. Sehingga kalau masuk persyaratan pertama saja sudah gugur. Ya, contoh agama Nasrani, mereka Tuhannya berbeda ada 3. Agama Buddha contohnya, agama Hindu banyak dewa-dewa berbilang, sehingga tidak melazimkan keesaannya Tuhan, tidak masuk persyaratan yang pertama, yaitu syarat Tuhan Maha Esa. Gugur, banyak agama gugur di sini. Yang kedua, Allahus Samad. As-Samad ini maknanya adalah la yahtaju ila ghairihi wa ghairuhu yahtaju ilaihi. Dia sama sekali tidak butuh kepada selainnya, dan selainnya semuanya butuh kepadanya. Itu makna as-samad. Ya. Hanya Allah saja yang pantas mendapatkan persyaratan ini. Coba kalau kita lihat, dewa laut membutuhkan dewa darat, kemudian dewa angin membutuhkan dewa api, dewa api membutuhkan dewa air. Ya kan, kalau misalnya kita lihat pemahaman orang-orang agama selain Islam, itu mereka begitu. Artinya satu sama lainnya saling membutuhkan. Itu tidak pantas dikatakan sebagai Tuhan. Makanya Allah lah yang pantas dikatakan sebagai Tuhan, karena Allah yang punya sifat as-samad. Hanya Allah yang punya sifat as-samad. Sedangkan kita semuanya makhluk ciptaannya tidak memiliki sifat as-samad, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kebutuhan kita selalu bersetiap saat. Kita mungkin cukup dari sebagian sisi, tapi kita butuh pada orang lain dari sisi yang lain. Pasti gak mungkin ada manusia atau makhluk hidup yang tidak sama sekali membutuhkan makhluk hidup lainnya. Mustahil. Yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena mengapa? Seandainya Allah diperanakan atau Allah beranak, berarti keesaan Allah hilang di situ. Contoh, kalau seandainya Allah diperanakan hasil dari anak misalkan, otomatis Allah asalnya tidak ada menjadi ada, sehingga ujung-ujungnya menjadi tidak ada lagi, kan gitu. Jadi Allah haruslah tidak diperanakan dan harus tidak beranak. Karena kalau Allah diperanakan, berarti Allah asalnya tidak ada. Kita seperti kita semua, kita diperanakan. Kita sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada, dan akan kembali menjadi tidak ada. Itu ciri-ciri diperanakan. Dan Allah tidak beranak. Seandainya Allah punya anak, tentu Allah akan berbilang. Kan begitu. Sifat Allah akan berbilang. Zat Allah akan berbilang. Makanya Allah tidak beranak. Begitu kan? Makanya Allah katakan, "Qul
qul in kana ar-rahman waladan fa ana awwalul 'abidin. Katakanlah seandainya Allah itu punya anak, maka aku, kata Allah, aku akan yang pertama kali menyembah, katanya. Karena Allah gak punya anak, makanya tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Ini syarat ketiga. Yang keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara sebanding dengannya. Sehingga sifat-sifat Allah semuanya itu tidak setara dengan sifat makhluknya. Apa yang Allah miliki dari sifat yang Allah sifati oleh dirinya sendiri, semuanya tidak sama apabila makhluk memiliki sifat yang sama. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, tapi wajahnya tidak sama dengan wajah kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah memiliki kedua tangan, tapi kedua tangannya tidak sama dengan kedua tangan makhluk. Allah memiliki sifat pemurah dan penyayang, tapi sifat pemurah dan penyayang tidak sama sekali sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ini syarat keempat, ya. Makanya mengapa kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas? Tadi di tempat-tempat berbagai macam tempat kita baca surat Al-Ikhlas selesai sholat, zikir selesai itu kita baca. Kemudian zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur, sebelum tidur. Kemudian setelah tawaf, banyak tempat-tempat untuk membaca surat Al-Ikhlas di antaranya tiga ini juga, ya. Mengapa sangat penting untuk membaca surat Al-Ikhlas? Karena kata para ulama, dia sebagai pembaharu keimanan kita, pembaharu tauhid kita. Jadi kita selalu ingin punya tauhid dengan cara surat Al-Ikhlas. Makanya di dalam sholat sunnah, ya, sholat sunnah sebelum subuh itu juga disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat sunnah ba'diyah setelah maghrib juga sunnahnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu ada hadisnya sahih, ya. Makanya itu supaya kita memperbarui tauhid kita. Karena tauhid ini kita membutuhkan kepada tauhid melebihi kebutuhan kepada makan dan minum. Makan dan minum ada jadinya. Sedangkan tauhid kalau melenceng sedikit sudah kufur kita. Ya, sebentar sekali. Masuk Islam gampang, keluarnya lebih gampang lagi, Pak. Kita mengucapkan kalimat kufur, selesai. Syahadat lagi dari awal. Ya, makanya kita membutuhkan Al-Ikhlas untuk membentengi diri kita dari berbagai macam kesyirikan, gitu ya. Yang kedua adalah surat Al-Falaq. Cukup ya, semoga cukup waktunya. Al-Falaq, ya. Al-Falaq ini kalau para ulama mengartikan adalah subuh, tapi sebagian ulama lain mengartikan adalah membelah, ya, membelah. Jadi Al-Falaq ini termasuk surat yang diturunkan di dua tempat. Dia Makkiyah dan Madaniyah. Dia diturunkan setelah hijrahnya Nabi dan juga diturunkan sebelum hijrahnya Nabi. Makanya ulama berselisih apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Dan yang lebih tepat Allah adalah dia termasuk Makkiyah dan termasuk Madaniyah. Begitu ya. Nah, Al-Falaq ini kaitannya dengan seseorang ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan eksternal. Godaan-godaan yang sifatnya dari luar. Kalau An-Nas ini godaan-godaan sifatnya dari internal, dari diri kita, ya. Maka ketika Allah menyebutkan qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari Tuhan yang menguasai waktu subuh, yang membelah dari keburukan dengan kebaikan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan suatu hal yang buruk, itu ada hikmahnya. Contoh, Allah menciptakan iblis. Kalau kita lihat, iblis itu secara mutlak itu bukan semua sini, tapi ada hikmah di balik penciptaan tersebut. Sehingga hakikatnya seluruh yang Allah ciptakan itu hikmahnya lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkan daripada keburukan itu sendiri. Ya, makanya ada keburukan yang Allah ciptakan itu sifatnya mutlak. Contoh iblis, ya, itu mutlak keburukan semua di sini. Ada juga yang keburukannya mendominasi. Tidak keburukan semua, tapi mendominasi keburukan. Nah, segala macam yang Allah ciptakan karena ada keburukannya yang bisa menimpa kita satu saat kapan-kapan. Maksudnya saat dia sadari atau kita sadari, itu harus kita meminta perlindungan kepada Allah. Baik itu hewan, baik itu makhluk hidup lainnya, batu atau duri yang sedang berada di jalan, itu harus kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya, dari pencuri, dari perampok, dari begal, ini dari surat Al-Falaq harus kita baca. Gitu. Karena min syarri ma khalaq, seluruh yang Allah ciptakan itu ada sifat buruknya
Yang mana sifat buruk itu ada hikmahnya dari penciptaan tersebut, dan kita diminta untuk berlindung kepada Allah saja. Ya, makanya cara berlindungnya adalah dengan surat Al-Falaq ini. Makanya kalau misalkan saya kemarin waktu itu ruqyah jimat-jimat, waktu itu ada kesurupan ya di mana itu, di bawah itu, di depan mes apa itu, ke dapur. Nah itu ada yang jimat ya, saya bakar jimatnya. Sebelum saya bakar, saya ruqyah. Nah ruqyah itu dengan baca apa? Dengan baca surat Al-Falaq. Jadi kalau cara meruqyah jimat-jimat, kita menjimat ya Pak ya, kita wudu dulu, kemudian kita bacakan surat Al-Falaq atau surat 3 surat ini atau ayat kursi, kemudian baru dibakar ya, dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memusnahkan jin tersebut dari jimat tersebut, begitu ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ya. Dan ini dari kejahatan malam apabila masuk. Kenapa malam disebutkan secara spesifik di sini? Karena kata para ulama, kebanyakan kejahatan dan kemaksiatan itu dilakukan di malam hari. Makanya mengapa ketika kita baca zikir petang itu kita disunahkan untuk membaca surat Al-Falaq juga, salah satunya. Karena di malam hari itu kita berpotensi melakukan kemaksiatan, berpotensi lebih besar dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan di siang atau pagi hari. Coba kita ya, potensi melakukan perzinahan paling banyak di siang hari atau di malam hari ya? Di malam hari. Perampokan, maling, begal paling banyak di mana? Di malam hari. Ya. Makanya kita meminta perlindungan dari kejahatan di waktu malam. Ada spesifik di waktu malam. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung juga dari penyihir-penyihir wanita yang menghembuskan sihir-sihirnya di buhul-buhul. Nah, ini kata para ulama, mengapa Allah menyebutkan secara spesifik penyihirnya itu wanita? Naffatsat itu peniup buhul. Ya, buhul itu jimat-jimat yang diikat-ikat, kemudian di situ ada tulisan ayat Quran yang dihinakan di balik-balik ayat Qurannya. Kemudian biasanya dikasih tetes darah haid biar hina ya. Nah, itu supaya jin masuk ke situ. Ya, nah, itu buhul ya biasanya. Nah ini apa namanya, nafasat ini karena pertama kata para ulama di zaman dahulu sihir perempuan itu lebih banyak daripada penyihir laki-laki. Ya, jadi penyihir perempuan di zaman Nabi juga itu paling banyak dibandingkan penyihir laki-lakinya. Ya. Yang kedua, karena perempuan ketika dia memendam rasa dendam, nah ini kata para ulama, kalau dia jengkel, itu jengkelnya mendalam, sehingga kalau dia melakukan perbuatan buruk, buruknya itu sangat buruk. Makanya dia mudah tergoda oleh syaitan, dan sihirnya lebih ampuh untuk ditolong oleh syaitan. Nah itu, ya, itu wanita. Makanya wanita ini kalau misalkan kalau haid, makanya dia jangan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Dia nggak boleh membaca Quran, dia nggak boleh mandi untuk mengangkat hadas. Ya, makanya dia melakukan hal-hal yang sebelumnya dilakukan itu tidak boleh. Ya, makanya dia lebih baik banyak berzikir, terdengar kajian, di maintenance terus supaya imannya terus. Karena kalau sekali dia melakukan kemaksiatan, dia haid, itu potensi keburukannya lebih daripada lelaki. Wanita ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindung juga kita dari setiap pendengki yang mendengki. Hasad Pak, hasad adalah penyakit, dan dia adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Dosa pertama di langit siapa yang melakukan? Iblis kepada Nabi Adam. Jadi iblis itu dulu termasuk jin yang soleh, yang alim. Dia gaul sama malaikat. Saking gaul sama malaikat terus ya, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di situ Allah mengatakan, ketika Allah mengatakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Jadi seolah-olah iblis itu bagian daripada malaikat, padahal bukan. Dia makhluk berbeda, tapi karena alimnya dan solehnya iblis, dia bergaulnya sama malaikat sebelum Adam diciptakan. Ketika Adam diciptakan, jadilah cobaan. Kamu sujud ke dia, muncullah sifat hasad,
penyakit dosa. Dosa pertama kali yang menyebabkan iblis menjadi makhluk terhina sampai saat ini. Hasad, Pak. Ya. Dan hasad ini biasanya terjadi ketika satu level, sama-sama operator, sama-sama GL, sama-sama PM, sama-sama ustaz, sama-sama apa namanya imam. Biasa terjadi selevel. Kalau tidak selevel, nggak hasad biasanya. Ya. Makanya ketika kita merasa diri kita ini hasad, ada 3 cara, Pak, yang kata para ulama sampaikan. Gimana caranya biar kita nggak hasad orang lain? Karena hasad ini azab, Pak. Orang kalau hasad, dia tidak senang ketika melihat orang lain senang, dan dia senang ketika melihat orang lain tidak senang. Senang ketika melihat orang lain susah, dan susah ketika melihat orang lain senang. Gak enak. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memasukkan penghuni surga ke dalam surga, Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hatinya dari hasad. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dari hati mereka sifat hasad sebelum masuk surga, sehingga mereka di sana tidak ada satu iri sama sekali. Si fulan berada di tingkat surga paling tinggi, saya di sana ini nggak iri, Pak. Nggak iri lagi, karena sifat hasad itu dicabut di sana. Di kontorah namanya. Ya, di setelah siaran dan kontorah baru masuk surga. Nah, 3 caranya. Yang pertama adalah sering-sering mendoakan dia yang kita hasati itu dalam waktu sendiri. Dia nggak tahu, ya Allah semoga berkahi hartanya. Kita lihat tetangga kita misalkan punya mobil baru, punya rumah baru, barakallahu fihi, semoga Allah berkahi hartanya, semoga Allah berkahi keluarganya. Kita doakan dalam sendiri. Yang kedua adalah sering-sering menyebutkan kebaikan dia di majelis yang saat itu dia tidak berada di dalamnya. Kita misalkan lagi berkumpul dengan teman-temannya, dia nggak ada, kita sebutin kebaikan-kebaikan. Dengan begitu hasad kita terkikis dalam hati kita. Jadi kita nggak iri lagi. Orang kebaikan kita sampaikan gitu kan. Dan yang ketiga adalah kata para ulama, sering-sering ngasih hadiah ke dia. Sering-sering ngasih hadiah. Kita kalau kita tahu kita hasad orang ini, kita kasih hadiah. Begitu. Ya. Karena la yakhlu jasadun min hasadin, kata Ibnu Taimiyah. Setiap jasad itu pasti pernah hasad. Coba di antara kita tidak mungkin ada yang pernah hasad. Pernah hasad pasti sekali, sebenarnya minimal. Ini ya. Hasad itu artinya apa? Al-karahatu min ni'matil ghair. Kita benci karena ada kenikmatan yang Allah titipkan kepada orang lain. Itu hasad namanya. Dan hasad itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan pertama itu kita benci orang punya kenikmatan. Yang paling parah lagi adalah kita pengen kenikmatan dia dicabut dari kita yang menggantikan kenikmatan itu. Nah itu hasad. Ya. Makanya kita sudah berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Kemudian lanjut ke surat An-Nas. Ini kalau dibikin sebenarnya 3 jam, tadi saya biasakan saja. Lanjut ke An-Nas. Kalau tadi surat Al-Ikhlas itu adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan-kejahatan yang sifatnya eksternal. Kalau ini sifatnya internal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, malikin nas, pemilik, pencipta, penguasa yang manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Ya. Dari kejahatan, dari waswas. Waswas al-khannas. Khannas ini adalah jenis syaitan yang mana suka datang kembali. Jadi jenis iblis yang mengganggu kita itu dia sifatnya khannas. Khannas itu kita pergi balik lagi. Makanya kenapa kita harus sering-sering balik ke An-Nas? Karena iblis itu gak akan pernah selesai ganggu kita sampai kita mati. Kita baca surat An-Nas sekarang, pergi dia sekarang, tak pernah kita. Karena dia gak pernah putus asa sampai kita masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ini datangnya dari waswas. Jadi ketika iblis menggoda kita, pertama kali dia lakukan adalah dengan cara membisikkan membisik-bisikkan pikiran. Asal kita nggak kepikiran nih, kepikiran berbuat maksiat. Kepikiran dulu awalnya. Baru setelah pikir kita muncul iradah, keinginan. Setelah muncul iradah, kita mulai berazam, bertekad untuk melakukannya. Yang mana sampai-sampai kata para ulama, cara menggoda iblis itu ketika kita sudah berazam untuk melakukan
Dia buat bisa seolah-olah dia khawatir, kayaknya kalau saya nggak maksiat nanti saya nggak tenang. Sebagaimana orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah sapi, itu mereka takut kan? Kalau mereka nggak menyembah nanti mereka dihukum oleh dewanya. Itu karena itu awalnya, ya. Makanya di dalam surat An-Nas ini kita meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan dari jenis syaitan ini. Karena iblis atau syaitan itu ketika dengar azan pergi dia, pergi. Tapi begitu iqamat beres, datang lagi ganggu orang-orang salat. Uzkur kada, ingat ini. Makanya kita kebanyakan ketika salat baru muncul ide dari kepala. 1, 2, 3, 4. Baru ingat-ingat, padahal sebelumnya gak ingat. Siapa yang mau ingat? Iblis. Makanya kata para ulama dianjurkan sebelum kita memulai sholat minimal kita sudah bentengi dengan 3 sholat ini tadi, supaya tidak ada godaan lagi dari iblis. Ya. Mensyar waswas khanas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana menggoda manusia dari dalam hatinya. Jadi ketika kita pertama kali digoda, itu tadi dimasukin ke hati kita, seolah-olah kita ingin melakukan hal tersebut, padahal sebelumnya nggak pernah kepikiran. Makanya cara paling ampuh, senjata orang beriman, saya sudah katakan berkali-kali dalam ceramah saya, senjata orang beriman adalah zikir pagi petang. Ini senjata orang beriman. Ya. Dia kalau sudah baca ini rutin setiap hari, tidak terlewat dalam hari-harinya, maka insya Allah kejahatan makhluk bernyawa berupa hewan kah, aksiden kah, iblis yang menggoda itu aman. Siapa yang menjamin? Allah melalui kisah Nabi-Nya. Makanya kalau kita ingin selamat dari insiden, ya di tambang apalagi itu kan kita alat-alat atau pakai safety ya teman. Tapi kita juga yakin bahwa Allah yang menolong kita. Begitu ya. Nah, dibaca sering-sering baca, bukan sering-sering, rutinkan setiap hari membaca zikir pagi dan petang. Minal jinnati wan nas, dari kalangan manusia dan kalangan jin. Karena syaitan itu sifat, ya kami sudah katakan berkali-kali, syaitan itu sifat. Makanya syaitan ada yang berjenis manusia, ada yang berjenis jin. Ya. Adapun jadi makhluk hidup itu ada 3 kan? Yang makhluk Allah ciptakan untuk beribadah adalah malaikat, manusia, dan jin. Nah, gitu. Jin yang membangkang dan jin yang tidak mau sujud kepada Adam adalah iblis, dan dia ada yang menggoda sampai hari kiamat. Adapun jin yang sujud kepada iblis, jin yang sujud kepada Adam dan jin yang saleh ini tidak mengganggu anak keturunan Adam, dia tidak mengganggu manusia. Sehingga apakah dia mati? Ya, dia mati. Jadi yang hidup sampai hari kiamat kekal, sampai 3 kalimat baru di hari kiamat kembali kali hanyalah iblis. Hanya jin yang berbentuk iblis yang dia melakukan dosa kepada Allah. Adapun jin yang saleh tadi itu tidak, dia mati itu. Dia mati sama seperti kita, ada umurnya. Ya, ada umurnya jin muslim ada umurnya. Ya, jin kafir, jin yang mengganggu manusia itu baru lagi yang umur kekal sampai hari kiamat. Makanya di surga nanti kita akan bertemu dengan jin. Kita bisa melihat dia nggak bisa melihat kita. Sebagaimana sekarang kita nggak bisa melihat dia bisa melihat kita. Nanti di surga kita bisa melihat dia, sedangkan dia tidak bisa melihat kita. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu di surga nanti. Ya. Dan di antara 3 surat ini ada faedahnya. Di antaranya dia datang setelah surat Al-Lahab. Ya. Maknanya Al-Lahab itu artinya seorang pamannya Nabi Muhammad SAW yang amalannya sia-sia, padahal perbuatan baiknya banyak, tapi gara-gara kesyirikan yang dilakukan maka tidak berguna lagi amal-amalannya. Sama seperti Al-Ikhlas, seolah-olah Allah menyatakan bahwa kalau kamu beribadah banyak-banyak tapi tidak ada ikhlasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tauhidnya nggak ada, tetap melakukan kesyirikan, tetap riya, maka pahalanya bernilai 0 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan 0 lagi, minus Pak. Sudah mau nggak ada pahalanya, dikurangin lagi pahalanya, ditambah dosa gara-gara tidak ikhlas. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ketika di hari kiamat orang-orang yang beramal dan dia tidak ikhlas, maka dikasih kembali lagi nih. Kamu diperlihatkan, kemudian dijadikan sebagai
debu yang berhamburan. Nah, kita tidak pengen seperti itu. Makanya kita rutinkan baca surat ini, 3 ini, karena penting kan. Makanya mengapa kami dahulukan kitab tafsir ini? Ini merupakan asyraful ulum, ilmu paling mulia. Ya, ilmu paling mulia. Karena dia ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Yang mana kalau misalkan kita pengen sholat khusyuk, maka kita harus tahu maknanya. Dan dengan membaca tafsir ini, belajar tafsir ini, kita sholat tidak tahu khusyuk. Betapa banyak kita sering dengar baca imam panjang-panjang tapi nggak tahu artinya, sehingga kita pengen cepat-cepat beres. Kalau kita sudah tahu artinya, sudah tahu tafsirnya, kita pengen berlama-lama dengan bacaan panjang-panjang. Kalau kita sudah tahu tafsirnya, tahu artinya, tahu maknanya, kita lebih tersentuh, lebih mudah menikmati. Kita ingin berlama-lama dalam sholat kita, karena kita sudah tahu tafsirnya, maknanya, dan kandungannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua. Cukup kita sampai sini saja, tidak terlalu malam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, kami tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.